Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Membaca narasi politik Gubernur VBL. Saudara-saudara, sahabat Perspektif Isidorus Lili Jawa yang saya kasihi. Ya, dalam beberapa waktu terakhir ini, kita mungkin sudah mendengar bahkan membaca narasi politik seorang Gubernur VBL. Yang saya tangkap dua hal. Yang pertama, di pertengahan bulan Desember kemarin, Gubernur VBL menyatakan bahwa beliau tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur untuk periode kedua. Sontak pernyataan ini menjadi viral, menjadi bahan diskusi, diperbincangkan di mana-mana, dan diulas oleh berbagai pihak. Maklum, yang omong ini adalah seorang gubernur, seorang petahana yang tentu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa maju lagi sebagai calon gubernur periode kedua. Nah, 1-2 hari kemarin, kita juga mungkin sudah mendengar atau membaca dari berbagai media pernyataan seorang gubernur VBL. Beliau menyatakan bahwa calon gubernur yang berkualitas adalah Ibu Emy Nomleni. Beliau menyatakan itu ketika menghadiri acara Natal bersama di Korem Wirasakti Kupang. Ya, menurut gubernur, Ibu Emy adalah figur perempuan hebat, perempuan luar biasa yang berkualitas, layak menjadi calon gubernur NTT. Nah, pernyataan ini memang juga menimbulkan diskusi, perbincangan publik. Bagaimana mungkin Gubernur VBL, seorang tokoh politik senior, ya, seorang gubernur yang berasal dari Partai Nasdem memberikan pernyataan bahwa calon gubernur yang berkualitas adalah seorang perempuan hebat yang namanya Ibu Emy Nomleni. Ya, sementara kita tahu bahwa dalam peta politik nasional hari-hari terakhir ini kita disuguhkan dengan situasi yang juga diperbincangkan oleh banyak pengamat politik. Itu berkaitan dengan hubungan antara Partai PDIP dan Nasdem yang dalam kacamata para pengamat itu sedang memanas. Yang salah satu dipicu oleh rumor akan adanya reshuffle para menteri dari Partai Nasdem. Nah, ketika situasi politik nasional sudah seperti itu, lalu muncul pernyataan seorang gubernur yang dari Partai Nasdem yang menjagokan seorang ketua PDIP di NTT menjadi calon gubernur, maka bisa menimbulkan banyak penafsiran publik. Ya, tentu sah-sah saja ya kita mengapresiasi dan menghargai pernyataan Gubernur VBL karena itu hak beliau yang mungkin saja tidak kebetulan, tetapi sudah dipertimbangkan, sudah dipikirkan, lalu terucap sebagai narasi. Nah, sebagai seorang pemimpin di NTT, sebagai seorang politisi, tentu narasi, gerak-gerik, apapun yang diucapkan oleh seorang gubernur wajar kalau mendapatkan respon atau menjadi bahan diskusi publik di NTT ini. Nah, dari dua fenomen ini sebenarnya apa yang bisa kita baca dari narasi politik seorang gubernur NTT? Ya, bagi saya kita mengalir seperti air ya. Memang gerbang tahun politik sudah dibuka dan sekarang semua pihak khususnya aktor-aktor politik, partai politik sedang siap untuk menghadapi pesta demokrasi tahun depan. Karena itu
berbagai narasi, gestikulasi, tentu sudah semakin sering kita dengar di hari-hari ini. Ya, harapan saya kita fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Ya, narasi-narasi politik tentu akan terus bermunculan, dan saya pikir jangan membuat kita menjadi panas dingin. Ya, berpikirlah rasional, dan termasuk juga berkaitan dengan narasi politik seorang gubernur VBL. Kita mengapresiasi, menghargai, dan tentu publik mempunyai penilaian sendiri. Publik bisa membuat penilaian atas narasi-narasi politik itu. Dan sebagai politisi, ya, saya bisa melihat bahwa narasi-narasi politik yang ada saat ini tidak mesti kita baca secara lurus, dengan logika lurus. Perlu juga untuk kita mencermatinya dengan logika terbalik. Ya, karena apa yang diucapkan belum tentu itu yang dibuat. Bahkan dalam dunia politik itu selalu ada dua ruang. Ya. On the stage, di atas panggung, yang bisa semua orang melihatnya, menatapnya, menyaksikannya, dan backstage, di belakang panggung, yang kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di belakang. Karena itu memang kita perlu mencerna secara arif dan bijaksana setiap narasi politik yang saat ini bakal akan banyak bermunculan dari para pemimpin politik, dari para aktor politik. Ya. Ini juga bagian dari pembelajaran politik dan pendidikan politik untuk masyarakat. Karena itu, mari kita sambut tahun politik ini dengan sukacita. Politik itu mesti membuat kita gembira, riang, bersukacita. Jangan bersungut-sungut, ya. Sendengkan telinga kita, pasang mata kita untuk menilai, mengevaluasi, mengamati berbagai gejala, berbagai dinamika politik. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi subjek politik dan jangan menjadi objek politik atau korban-korban politik. Demikian ulasan singkat saya. Salam sehat. Tuhan memberkati kita.